yang tergabung dalam aliansi rakyat NTB Peduli berunjuk rasa di depan depo Pertamina Ampenan. Petani di Lombok Timur keluhkan aktivitas tambang galian. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiansing, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Elemen masyarakat yang tergabung dalam aliansi rakyat NTB Peduli berunjuk rasa di depan depo Pertamina Ampenan, di mana pengunjuk rasa mengecam pemutusan hubungan kerja sepihak karyawan oleh manajemen perusahaan. Mediasi demo pemutusan hubungan kerja sepihak karyawan di depan depo Pertamina Ampenan berlangsung alot dan diwarnai ketegangan antar kedua belah pihak karena tidak menemui kesepakatan. Selain kasus PHK sepihak, pengunjuk rasa juga menuding perusahaan melakukan fitnah dan pencemaran nama baik dan kasusnya akan dilaporkan. Yang dimana telah terjadi fitnah adu domba yang dilakukan oleh orang dalam sendiri, karena di sini ada beberapa jawaban dari perusahaan yang mengatakan bahwa si karyawan Irwan ini, putra NTB ini telah berbuat tidak sesuai, padahal dia adalah paling rajin karyawan dan posisinya di sini sebagai korlap. Terpisah, PT El Nusa Petrofin menjelaskan pemberhentian karyawan dilakukan sudah sesuai prosedur. Perusahaan menawarkan mantan karyawannya yang di-PHK untuk dipekerjakan kembali, namun penempatan di area Surabaya ditolak. Kisru PHK sepihak seorang karyawan PT El Nusa Petrofin ini akan diadukan ke Disnaker. Sementara itu, ratusan aparat gabungan diterjunkan untuk mengamankan demo di depo Pertamina Ampenan. Penebalan pengamanan bertujuan agar demo bisa berjalan lancar dan aman terkendali. Personel kita lengkap ya, dari Polresta Mataram ada, baik dari Dalmas Humanis maupun Dalmas lengkapnya, kemudian ada juga dari Samapta Polda, kemudian dari Brimob, karena ini menyangkut objek vital nasional, kita siapkan kurang lebih 150 personel. Pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita break ke Lombok Timur, pemirsa. Petani di Lombok Timur keluhkan aktivitas tambang galian karena limbah material tambang merusak lahan pertanian mereka. Petani di Desa Kalijaga Baru, Kecamatan Lenek, Lombok Timur ini berorasi mengeluhkan aktivitas tambang galian C di wilayahnya. Para petani mengajak perwakilan pemerintah daerah dan anggota DPRD melihat langsung aktivitas tambang di Desa Kalijaga Baru dan Timur yang merusak ratusan hektar lahan pertanian. Para petani mengaku terancam gagal panen karena limbah tambang masuk ke areal persawahan dan material tambang menutup saluran irigasi. Para petani mendesak agar pemerintah dan aparat keamanan menutup lokasi tambang karena merugikan petani. Dampak-dampaknya tentu karena terowongan ini adalah satunya akses jalan, saluran irigasi yang menuju persawahan yang ada. Jadi yang mengairi 249 hektar itu lahan. Hanya satu terowongan ini saja yang menjadi akses jalan irigasi. Jadi tidak ada yang lain. Nah, sehingga jelas semua para petani itu merasa sangat dirugikan. Sampai hari ini saja karena banyak masyarakat petani yang menanam, sekarang tidak bisa lagi mengairi. Banyak yang rusak juga. Setelah mendengar keluhan petani, petugas Satuan Polisi Pamung Praja akhirnya menutup sementara aktivitas tambang di lokasi tersebut. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kisruh eks lahan HGU di Desa Lantan hingga saat ini belum tuntas karena belum ada keputusan dari Menteri Agraria. Lahan eks HGU PT Tresno yang menjadi buntut kekisruhan masyarakat lantaran kian bergulir. Pasalnya berdasarkan isu yang beredar di masyarakat, lahan tersebut akan dilakukan pembagian kepada 400 kepala keluarga.
Sementara Desa Lantan memiliki 3.000 kepala keluarga sehingga terjadi kecemburuan di tengah masyarakat. Menanggapi persoalan ini, pemerintah daerah Lombok Tengah, Provinsi telah melakukan komunikasi dengan Menteri Agraria melalui Kakanwil BPN Lombok Tengah untuk melakukan inventarisasi tanah setelah ada keputusan dari Menteri Agraria. Wakil Bupati Lombok Tengah M. Nursia mengatakan lahan ex-HGU Lantan akan diperuntukkan untuk 4 bagian, yakni untuk masyarakat, pemerintah daerah, bank tanah, dan diperuntukkan untuk pelestarian lingkungan. Kepada Kakanwil BPN dan Kantah BPN Lombok Tengah untuk melakukan inventarisasi tanah. Nah, alhamdulillah sudah selesai itu. Tinggal menunggu keputusan dari Bapak Menteri Agraria dan ATR. Itu ada berapa yang akan mendapatkan lahan? Kalau dari hasil kami rapat terakhir atas perintah Pak Bupati, kami hadir di sana, insya Allah akan menjadi empat peruntukannya, yang jelas masyarakat. Sementara itu terkait permintaan masyarakat agar lahan ex-HGU dibagi rata ke masyarakat, hal tersebut bisa diusulkan namun keputusan tersebut nantinya langsung dari Menteri Agraria. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we have agreed. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Mundur Wir, kita itu cari pemimpin masa depan, bukan pemimpin goyang dangdutan. Kita cari menantu yang berintegritas, bukan tahu-tahu ada di atas. Penyakit pemimpin tuh pikun. Suka lupa sama rakyat. Koalisi Tawa, setiap minggu pukul 9 hanya di Ayo. Bagi-bagi bansos, dengerin. Saya nggak apa-apa. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap! Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia juga koma. Dan nggak lama lah, saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Netizen banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum, tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kawal langsung 20 miliar. Amerika Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap minggu pukul 7.45 pagi di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Balai Karantina Pertanian Mataram musnahkan sejumlah barang sitaan dari para penumpang di Bandara Internasional Zam Lombok. Pemusnahan barang sitaan penumpang ini guna untuk mencegah penularan penyakit. Sejumlah barang sitaan dari penumpang yang dimusnahkan seperti buah segar berbagai jenis sebanyak 29,4 kg, benih 1,1 kg, bibit sebanyak 37 kg. Sementara untuk media pembawa penyakit hewan sebanyak 34,7 kg, daging olahan, sejumlah madu, dan beberapa kilogram olahan daging ayam. Barang tersebut disinyalir merupakan media pembawa organisme pembawa penyakit hewan dan tumbuhan sehingga harus dimusnahkan. Dari hasil pemeriksaan, tim Balai Karantina ditemukan bahan pangan tersebut tidak layak konsumsi dan sangat bahaya jika lolos dikonsumsi akan terkena penyakit African Swine Fever atau ASF.
Tim Balai Karantina Pertanian Mataram langsung melakukan pemusnahan terhadap barang temuan tersebut dengan menggunakan tungku khusus yang bisa membunuh organisme berbahaya yang terkandung di dalamnya. Harapan kita ke depan bagaimana masyarakat bisa menjadi sadar untuk tidak melintaskan media pembawa karantina, baik itu karantina hewan ataupun komoditi karantina tumbuhan yang dilarang ataupun yang tidak dilengkapi dengan dokumen. Harapan masyarakat sadar untuk mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh karantina terkait dengan lalu lintas media pembawa tersebut. Sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, bahwa setiap media pembawa dalam hal ini daging, buah, bibit, dan bahan makanan lainnya yang diantarkan wajib dilengkapi dengan sertifikat sanitasi dan daerah asal. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ribuan ton beras untuk bantuan pangan warga miskin ekstrim di NTB didatangkan dari Jawa Timur dan bantuan ini akan disalurkan mulai bulan Januari selama 6 bulan ke depan. Bantuan pangan untuk warga miskin ekstrim di NTB mulai disalurkan Menko Perekonomian beberapa waktu lalu di wilayah Kuta, Lombok Tengah. Untuk memenuhi kebutuhan stok beras, pihak Perum Bulog NTB akan mendatangkan beras sebanyak 6.430 ton dari Jawa Timur untuk 643.000 orang warga miskin ekstrim di NTB yang akan diberikan jatah sebanyak 10 kilo per bulan. Saat ini NTB mendapat pagu sekitar 643.000 orang atau setara dengan 6.430 ton. Per bulan itu ya? Per bulan. Masing-masing dapat berapa? Mendapat masing-masing PBB mendapat 10 kilo per bulan. Gitu. Jadi kemarin untuk NTB sudah dilakukan launching oleh Bapak Kemenko kemarin di Desa Kute, ya itu. Udah mulai penyaluran. Berarti mulai bulan ini penyalurannya, Bu? Iya, mulai bulan ini sampai, jadi akan ada 2 tahap. Tahap pertama itu mulai dari bulan Januari sampai Maret dan tahap kedua bulan April sampai Juni. Selain itu, Kanwil Bulog NTB juga akan menerima sebanyak 17.000 ton beras impor dari Jawa Timur yang hingga hari ini telah sampai sebanyak 5.000 ton dan akan dikirim secara bertahap ke NTB. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ribuan keluarga penerima manfaat bantuan sosial beras maupun PKH di Lombok Barat dikeluarkan karena diduga salah sasaran dan dinilai mampu. Sebanyak 1.800 keluarga penerima manfaat di Lombok Barat dikeluarkan dari penerima bantuan sosial beras 10 kg, program Keluarga Harapan atau PKH maupun bantuan pangan non-tunai. Ribuan penerima bantuan ini dikeluarkan dari penerima bantuan lantaran mereka diduga salah sasaran. Mereka tercatat sebagai P3K, karyawan perusahaan yang gajinya di atas UMP, pensiunan, dan ada yang sudah tergolong mampu. Penerima bantuan tak sesuai sasaran ini harus dibersihkan mengantisipasi timbulnya kerugian negara. Hal ini sesuai arahan KPK kepada Kemensos. Dari 87.950 menjadi 86.067 penerima dikurangi karena nonaktif, karena terindikasi masuk kategori ASN P3K, pensiunan, gaji mereka setara UMR atau di atas UMR, dan mereka masuk BPJS Ketenagakerjaan. Data penerima bantuan dikeluarkan secara otomatis karena data NIK mereka terkoneksi dengan Kemensos. Untuk penonaktifan penerima bantuan yang diduga salah sasaran ini, pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dengan desa untuk melakukan verifikasi data penerima bantuan. Desa yang diberikan kewenangan oleh Kemensos lewat SIS-NG Desa untuk memverifikasi data-data masyarakat untuk mendapatkan bansos. Tapi bansos ini begitu dimasukkan ke data SIS-NG Desa, tentu ada mekanismenya. Seperti saya bilang tadi, harus keluar ID-nya dulu, baru nanti di Pusdatin Kemensos itu baru menetapkan siapa saja yang berhak mendapatkan bansos seperti bansos pangan, termasuk mungkin CCP beras dan BLT.
penerima bansos yang diduga salah sasaran untuk mengembalikan bantuan yang diterima. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. iNews akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia juga koma. Dan nggak lama lah, saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Netizen banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum, tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kawal langsung 27 miliar. Amerika Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap minggu pukul 7.45 pagi di iNews. Unbeaten all the way through the competition. AFC Asian Cup 2023 live di iNews. Pesta demokrasi di depan mata. Jadilah bagian penting sejarah kemajuan bangsa. Ikuti update pemilu 2024 terkini dan terlengkap bersama program-program terbaik. Indonesia Memilih. Breaking news. Sudah saya serahkan Bat Pilpres 2024. Perubahan ini berjalan terus. pemerintah yang bersih. Quick count pemilu. Yang diperoleh lembaga-lembaga iNews Election Center. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Tindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Pangandaran Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. masa dari komunitas Menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal betul-betul berada di aman di Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban emas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis supla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Seorang Babin Kamtibnas Polsek Kayangan, Bribka Robustus, memiliki cara yang unik untuk menampung dan menyerap keluh kesah masyarakat dengan membuat kopi keliling gratis. Seperti apa kisah inspiratifnya, berikut liputan selengkapnya untuk Anda.
Seorang polisi yang bertugas sebagai Babin Kamtibmas Desa Dangiang, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Bribka Robert, memiliki cara unik untuk mendengarkan keluh kesah masyarakat. 2 kali dalam seminggu ia berkeliling naik sepeda motornya dan menawarkan jasa curhat berkonsep kopi keliling gratis ala Pak Babin. Ia bercerita ide awalnya dari masyarakat yang bertemu dengannya, kemudian yang curhat tentang masalah mereka, akan tetapi di saat yang bersamaan ia merasa masih ada warga yang merasa berjarak dan sungkan untuk curhat kepada polisi, bahkan merasa takut untuk curhat kepada polisi. Selanjutnya ia menemukan inspirasi untuk membuat kopi ala anak senja. Ia pun memodifikasi sepeda motornya sehingga dapat mengangkut kursi, alat pembuat kopi, dan gelas. Kopling Pak Babin ini hadir di tengah-tengah masyarakat, ingin mendekatkan ke masyarakat, menggali informasi, memecahkan masalah bersama masyarakat sambil menunggu kopi. Kita berbincang-bincang dengan masyarakat, terutama menerapkan 4K. 4KO. Ya, komunikasi, koordinasi, kolaborasi, dan konsolidasi. Itu yang harus saya terapkan ke masyarakat, menggali informasi segala macam yang ada di masyarakat demi mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif menjelang pemilu serentak 2024 yang aman dan damai. Itu intinya. Warga yang curhat pun juga tidak hanya dari Desa Dangiang, bahkan dari luar kecamatan seperti Desa Senaru, Kecamatan Bayan. Bahkan sempat permintaan dari Polres Lombok Utara meminta khusus dibuatkan kopi racikannya. Sejumlah warga mengaku kopi keliling gratis ala Babin Kamtibmas ini sangat efektif dalam menyerap keluh kesah warga masyarakat karena tidak ada batasan di antara mereka saat curhat. Karena biasanya kan kita takut gitu kalau ketemu polisi, terus pas ada program ini jadi apa ya, jadi lebih berani terbuka lah sama polisi gitu. Oke, sudah jadi bestie sekarang ya sama Pak Babin? Harusnya sih. Iya. Namanya kopi Jawa Daya ya, yang dikasih sama beliau, tapi alhamdulillah setelah saya rasakan kopinya begitu nikmat dan juga terasa, mungkin bisa dibuat ketagihan juga. Saat ini di sela-sela menjalankan tugasnya sebagai polisi di Polsek Kayangan, Bribka Robert juga aktif membuat konten kopi keliling Pak Babin di media sosial. Dari Lombok Utara, Herkiandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jika Anda suka wisata pendakian, mungkin Bukit Pal Jepang bisa menjadi salah satu spot trekking selanjutnya di wilayah Sapit, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. Di atas ketinggian 2.300 mdpl, pengunjung dapat menikmati panorama alam yang cukup menakjubkan. Bagi Anda yang gemar trekking, Desa Sapit telah membuka destinasi wisata Bukit Pal Jepang yang berketinggian 2.300 mdpl sebagai salah satu tujuan wisata baru di kawasan Pulau Lombok. Wisata bukit yang satu ini berada di kawasan Desa Wisata Sapit dengan jalur pendakian yang cukup nyaman dan aman dengan berbagai panorama yang ditawarkannya. Selain masih baru dan belum banyak didaki, destinasi wisata Bukit Pal Jepang diminati para pengunjung. Untuk menuju Bukit Pal Jepang, pengunjung harus melakukan perjalanan menuju puncak bukit dari Desa Sapit yang berada di sebelah timur raya bukit. Untuk sampai ke tempat ini dibutuhkan waktu sekitar 4 jam dengan berjalan kaki. Nah, untuk mencapai puncak Bukit Pal Jepang, pendakian akan melalui 4 pos atau 4 jalur perjalanan hingga akhirnya bisa sampai di puncak Bukit Pal Jepang. Di sepanjang perjalanan menuju tujuan, para pendaki dapat menikmati pesona alam hutan dengan aneka ragam tumbuhan yang hijau di area sekitar hutan adat Desa Sapit. Selama di perjalanan menuju puncak Bukit Pal Jepang, para pendaki akan melalui jalan setapak menuju hutan yang rindang dengan udara yang sejuk. Panorama bukit yang indah dilengkapi juga dengan lautan, rumput ilalang, dan beberapa tumbuhan jenis pakis liar lainnya. Pemandangan indah dari atas Bukit Pal Jepang ini merupakan spot keindahan Gunung Rinjani yang berbentuk jantung. Pada sore hari menjadi buruan para pendaki untuk menyaksikan matahari terbenam di balik puncak Gunung Rinjani.
Sekarang ini kita lagi menikmati negeri di atas awan. Mau lihat bagaimana kelihatannya? Silakan. Gimana? Keren banget kan? Negeri di atas awan ini yang di daerah di Bukit Paljepang ini sama seperti di Pelawangannya Rinjani. Selain dikelilingi oleh wilayah pantai yang masih belum banyak terjamah manusia, keindahan lain dari Bukit Paljepang ini adalah panorama Gunung Rinjani yang hijau bisa terlihat dengan jelas dari Bukit Paljepang. Bukit ini sangat cocok bagi Anda yang menyukai dunia pendakian dengan ketinggian yang berada pada 2.300 mdpl, sudah pasti akan menawarkan panorama alam yang menakjubkan. Di Bukit Paljepang tersebut masih terdapat sisa-sisa peninggalan Jepang, berupa pondasi pos pengintaian yang dikenal sebagai PAL atau secara etimologi berarti tapal bata. Dari Lombok Timur, Herkiandi, iNews melaporkan. Ya, kebiasaan ngopi bagi komunitas sepeda ternyata dekat dengan aktivitas mereka sehari-hari. Bahkan properti sepeda dan kopi ini kerap digunakan sebuah foto atau selfie dalam mengabadikan momen tertentu sebagai bahan postingan di media sosial mereka. Bagi para pecinta olahraga, khususnya pesepeda, kebiasaan ngopi ternyata dekat dengan aktivitas sport mereka sehari-hari. Mungkin karena latar belakangnya dulu dari sejarah sepeda dan kopi cukup dekat ya. Kebetulan kalau kita ngeliat ke sejarahnya dulu di Eropa, orang-orang yang bersepeda itu biasa mengawali di tengah-tengah bahkan diakhiri dengan meminum kopi. Yang kebetulan itu juga jadi mempengaruhi kebudayaan sepeda di seluruh dunia mungkin ya. Setiap akhir pekan, komunitas Let's Goes yang terdiri dari anak-anak muda ini rutin berkumpul di kompleks kampus Universitas Indonesia Depok. Di kala rehat, kopi menjadi sahabat setia para pesepeda muda ini. Mereka senantiasa membawa kopi kemanapun bersepeda. Bagi mereka, kopi susu yang dikemas dalam botol menjadi minuman praktis penghilang dahaga sekaligus pemulih tenaga. Hobi bersepeda membuat Sidik semakin mengenal kopi, hingga tak kuasa lepas dari minuman berkafein ini. Bagi Sidik, kopi adalah minuman unik nan istimewa. Dari satu biji kopi yang sama mungkin kalau misalkan kita seduh dengan cara yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda, sedikit aja perbedaan bisa menghasilkan rasa yang berbeda yang menurut saya itu unik sih. Tiap biji kopi bisa dibilang menghasilkan rasa yang berbeda gitu. Sebagai kaum muda, gaya ngopi anak-anak Let's Goes ini tak lepas dari pengaruh media sosial. Selalu ada saja momen ngopi bersama yang mereka abadikan dan menjadi bahan postingan di media sosial. Saat berkreasi di media sosial, sepeda dan kopi seolah menjadi properti wajib dalam bersuah foto atau selfie. Berbagai aksi pun tak segan dilakoni demi tampilan ciamik di media sosial. Seolah tak pernah kehabisan gaya, mereka senantiasa merekam momen tertentu agar eksis di berbagai platform media sosial. Bagi komunitas ini, kopi dan sepeda menjadi sarana bersosialisasi baik di dunia nyata maupun maya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasi mewakili kru bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.